Selamat pagi saudara, apa kabar? Kembali kita di awal minggu ini kita memulai pagi yang baru dengan bersekutu bersama dalam acara MDT, dan walaupun melalui Zoom dan YouTube, tapi biarlah kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, akan puji-pujian, akan menikmati persekutuan yang indah bersama-sama. Walaupun kita jauh satu dengan yang lain, tapi hati kita dipersatukan di dalam acara makin dekat Tuhan ini. Saudara, sebelum kita mulai, kita akan bersaat teduh, kita akan berdiam diri. Saat teduh dimulai. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam yang indah dan pagi yang baru. Kembali pagi hari ini Tuhan berikan kami waktu untuk bersama-sama memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, dan menikmati persekutuan yang indah walaupun melalui Zoom dan YouTube, tapi biarlah hati kita tetap merasakan kasih Tuhan, merasakan hadirat Tuhan di dalam acara makin dekat Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kami pribadi lepas pribadi, baik yang langsung pagi hari ini maupun di siang, sore, sampai malam nanti, mereka bisa menikmati pujian dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita pagi ini adalah Allahku dahsyat. Saudara, seberapa dahsyatkah Allah kita? Kita akan memulai dengan satu pujian. Bila kulihat bintang gemerlapan.
Amin, saudara. Ya, pujian ini, saudara, menyatakan bahwa sungguh besar Kau Allahku. Kalau bisa disebut lebih dalam lagi, ya, sungguh dahsyat Kau Allahku, saudara ya. Karena isi pujian ini begitu menyentuh hati dan begitu mengagungkan Tuhan. Dan terlebih lagi, saudara, melalui video yang kita lihat tadi, ya, yang menyanyikannya juga, saudara, dengan satu paduan suara yang besar, alat musik yang lengkap. Itu pun saya juga bisa katakan dahsyat, saudara. Jadi Allahku yang dahsyat dan dimainkan oleh paduan suara yang dahsyat pula. Amin, saudara. Ya, inilah yang akan kita pelajari pagi hari ini dengan tema Allahku dahsyat. Saudara, berbicara Allah dahsyat, saudara, itu diambil dari Mazmur 47, saudara, bukan Mazmur 17, saudara ya. Mazmur 47, ya, ayat 3. Dikatakan, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Nah, saudara, Mazmur yang besar, Mazmur ini menyatakan keagungan Tuhan, ya. Dan Mazmur ini, saudara, kalau kita perhatikan, ya, bentar, saudara. Kalau kita perhatikan, ya, Mazmur ini adalah Mazmur pujian kepada Allah sebagai Raja. Dan Mazmur ini dibuat oleh Bani Korah, saudara. Adalah sekelompok orang yang ikut dalam Bait Allah bersama dengan Raja Daud untuk bermazmur di dalam Bait Allah. Dan Bani Korah ini bukan memuji Raja Daud yang hebat itu, saudara, tapi memuji Allah, Raja yang maha tinggi. Di ayat 3 yang sudah kita baca. Apalagi, saudara, mengagungkan Allah adalah Raja yang telah menaklukkan bangsa-bangsa, musuh demi kesejahteraan umatnya. Di ayat 4. Nanti saudara bisa baca di rumah ya, Mazmur 47 ini. Dia telah memberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka umatnya. Dan akhirnya, saudara, bahwa Allah naik untuk duduk di tahtanya yang tertinggi dan memerintah dari sana. Luar biasa, saudara ya. Mazmur menyatakan bahwa Allah dahsyat. Tapi responnya, saudara, kalau kita perhatikan, sungguh indah. Ya. Akhirnya pemazmur merespon dengan bermasmurlah, 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 bermasmurlah. Naikkan pujian bagi Allah di ayat 7 dan 8. Nah, Mazmur ini 47 ayat 3 ini. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Nah, saudara, Mazmur 47 ini juga adalah Mazmur pujian kepada Allah sebagai Raja yang sudah kita baca tadi, saudara ya. Pemazmur mengajak umat Tuhan mengeluh-elukan Allah sebagai Raja yang maha tinggi. Saudara, dalam Mazmur ini ada kata yang sering dipakai dan kita mendengarnya dalam konteks yang sangat luar biasa. Kata tersebut adalah kata dahsyat, saudara. Apa itu dahsyat ya? Nah, kalau dahsyat yang dilakukan, kata dahsyat ini ya bagi Bani Korah adalah berdasarkan Ulangan 8 ayat 15, saudara. Saya bacakan buat saudara. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu. Nah, katanya sama, saudara ya. Dalam Mazmur 47 dengan Ulangan 8 ayat 15 ini, saudara. Dengan ular-ular yang ganas secara kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Saudara, ini menggambarkan apa, saudara, kata dahsyat ini? Bani Korah menggambarkan bagaimana peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke
dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Mesir, Tula-Tula, dalam perjalanan. Ya. Apa yang dilakukan? Dilakukannya adalah apa, saudara? Ya, membelah laut. Ya. Apalagi, saudara? Nah ini, dalam Ulangan 8:35. Apalagi, begitu banyak kedahsyatan Tuhan yang dialami oleh bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Dan Bani Korah menyatakan itu. Dengan dasar ini dia katakan, Allah dahsyat. Nah, saudara, dalam hidup kita hari lepas hari, saudara, kata dahsyat pernah saudara dengar? Ya, dulu dalam acara TV, saudara ya. Acara TV, kalau tidak salah, di salah stasiun televisi itu ada acara musik namanya Dahsyat, saudara ya. Nah, tapi sekarang sudah tutup, berarti udah nggak dahsyat lagi, saudara. Nah, saya gambarkan kata dahsyat ini bisa nggak dipakai dengan dua hal seperti ini. Ada seorang anak yang berusia 9 tahun sedang main mobil balap, saudara ya, dengan dikendalikan oleh remote control. Beberapa kali ia berkata, ketika mobil itu dia majuin dan hampir nabrak, terus dia belokin, dan mobil itu berhasil, dan anak berkata, dahsyat. Dan beberapa kali lakukan dikatakan dahsyat. Dan kalau pada kesempatan lain, saudara, ketika saya akan meninggalkan sebuah restoran, sang manajer restoran yang sedang berdiri di pintu bertanya, apakah semuanya memuaskan Anda? Saya jawab ya. Terus dia bilang apa? Dahsyat. Saya yang dahsyat atau makanan yang dahsyat atau restoran yang dahsyat, saudara. Tapi kedua peristiwa ini membuat saya berpikir, saudara. Meskipun anak itu bermain mobil remote control dengan gembira, ya, dan saya menikmati makanan di restoran yang enak itu adalah hal-hal yang menyenangkan, tetapi apakah pengalaman ini memang benar-benar dahsyat? Bisa disebut dahsyat? Ternyata tidak, saudara ya. Apa sih hal-hal yang membuat sesuatu kita bisa mengatakan bahwa itu dahsyat, saudara? Nah, definisi atau arti lain dari kata dahsyat adalah rasa hormat yang sangat dalam, ya, mengerikan, dan hebat. Nah, kalau melihat arti yang lain dari kata dahsyat ini, saudara, maka saya jadi teringat ketika sedang berdiri di Kawah Domas, saudara. Di gambar yang atas tuh di Bandung ada yang namanya Tangkuban Perahu, saudara. Nah, dari atas kita bisa lihat kawahnya, saudara. Ya, ada asap-asap keluar, saudara. Saya penasaran pada waktu muda dulu, tahun 87, saudara. Saya coba bersama teman turun ke bawah. Melihat Kawah Domas itu, saudara. Turun terus. Wah, turunnya sih enak, tapi naiknya setengah mati, saudara. Ketika saya turun, saudara, sampai di bawah saya lihat, wow, ini dahsyat sekali, saudara. Ada orang yang merebus telur, saudara. Enggak lama, langsung matang telurnya. Kenapa? Saking panasnya kawah itu, saudara, Kawah Domas itu. Itu satu. Maka saya katakan, wah ini dahsyat. Lalu saya teringat lagi ketika sedang berdiri ya, di puncak Gunung Bromo, saudara. Waktu itu retret pemuda. Bersama pemuda, kami pergi ke Jogja, Solo, akhirnya ke Malang, dan sampailah di Gunung Bromo, saudara. Dan ketika saya lihat, wow, pemandangannya. Ya, udah jalannya capek, ya. Tapi ketika sampai di atas, katanya lihat sunrise, tapi sunrise itu nggak ada, saudara, tutup awan. Tapi yang saya lihat adalah pemandangan begitu banyak, pasir-pasir, awan-awan kabut dan lain sebagainya. Wah, ketika itu saya katakan ini dahsyat, saudara. Jadi pengalaman dua hal ini merupakan pengalaman saya ketika saya melihat sesuatu yang hebat, saudara. Dan kagum juga melihat ciptaan Tuhan yang begitu hebat ini, saudara ya. Katakan ini dahsyat. Nah, saudara, kemudian saat saya memiliki kenyataan yang lebih jauh, lebih dahsyat lagi, saudara. Nah, pujian yang kita tadi nyanyikan, saudara. Pujian sungguh besar kau Allahku. Dahsyat itu, saudara. Kenapa Allah kita dahsyat?
Kenapa Allahku dahsyat? Karena Allah kita adalah Allah Sang Pencipta. Allah yang menciptakan sekaligus pemelihara hidup kita. Indah sekali, saudara ya. Pujian itu mengatakan, sungguh besar kau Allahku, Allah yang menciptakan. Ya. Bila kulihat bintang gemerlapan, lihat ke langit, lihat ke bumi. Itu menyatakan Allah yang besar. Tapi Allah kita tidak hanya sampai dengan menciptakan saja. Ketika manusia jatuh dalam dosa, pujian bait yang kedua menyatakan apa, saudara? Bahwa Allah memberikan anugerah keselamatan di dalam Sang Penebus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita yang harusnya mati kekal, akhirnya beroleh hidup yang kekal. Inilah dahsyatnya Allah kita. Kenapa? Sebab tidak ada manusia dengan usaha apapun, dengan kepintaran apapun, dengan kekayaan sebanyak apapun, untuk dia bisa sampai ke surga. Untuk dia bisa memiliki hidup yang kekal. Hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Biarlah pujian ini yang indah ini, ya, kita bisa melihat Allahku dahsyat. Maka akhirnya apabila kita mendengar kata dahsyat, jangan sembarangan kita ngomong, saudara ya. Main Tamiya dahsyat, ya kan? Makan di restoran dahsyat. Ya biasa-biasa aja, saudara ya. Kenapa? Ya, itu tidak membawa kita kepada keselamatan, kepada hidup kekal. Jadi itu biasa-biasa aja. Nah, ketika Allah kita dahsyat, ketika Allahku dahsyat, maka pemazmur Bani Korah di dalam Mazmur 47 ini, saudara, di ayat 6 dan 7, saudara. Dan respon pemazmur adalah bermazmurlah atau memuji Tuhan. Maka pujian yang tadi kita dengar, saudara, kita nyanyikan, ada satu lirik, maka jiwaku pun memujimu Tuhan. Sungguh besar kau Allahku. Sebenarnya kata ini pun bisa diganti, ya, kata besar ini dengan kata dahsyat. Sungguh dahsyat kau Allahku. Kenapa, saudara? Karena itulah Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, dan Allah yang memberikan anugerah keselamatan, memberikan hidup yang kekal. Walaupun kita masih berdosa. Dia mau mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya, untuk membawa kita kembali ke rumah Bapa di surga. Amin, saudara. Jadi, saudara, pujian yang tadi yang kita nyanyikan, saudara, dengan paduan suara yang luar biasa, yang dahsyat, saudara, itu adalah respon seperti pemazmur, memuji Tuhan, bermazmur bahwa Allah kita, Allahku, Allah yang dahsyat. Nah, itulah pujian yang sejati, saudara. Allah dahsyat, kita respon dengan hidup kita yang juga dahsyat. Nah, Yakobus katakan apa, saudara? Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kalau pendengar saja, kita nggak dahsyat. Tapi kalau kita jadi pelaku firman, hidup kita baru kita sebut dahsyat. Jadi, saudara, ketika saudara melakukan firman Tuhan, saudara bisa katakan dahsyat. Amin, saudara ya. Nah, selanjutnya ada kisah, saudara, yang menggambarkan hidup yang melakukan firman Tuhan. Ada kisah seorang anak di Amerika yang duduk di kelas 3 SD. Ia selalu pulang tanpa sarung tangan musim dinginnya. Ya, kalau di Amerika ada musim dingin, musim salju, saudara ya. Nah, ketika dia pergi sekolah, dia pakai sarung tangan, saudara, supaya nggak kedinginan. Ketika pulang, dia nggak pakai sarung tangan. Ibunya jengkel, mamanya jengkel. Kenapa? Karena harus selalu membeli sarung tangan baru, saudara, yang tidak mampu dilakukan keluarga itu. Maksudnya, kebutuhannya bisa buat dibeliin yang lain. Tapi anak itu membuat maknya jengkel. Kenapa? Ketika dia pulang sekolah, dia tidak pakai sarung tangan lagi, saudara.
Dan mamanya terpaksa harus membelikan lagi, padahal uang dibelikan buat yang lain. Saudara. Lalu satu hari, karena udah berkali-kali, ya, ibunya marah dan berkata, anaknya namanya Megan, saudara. Megan, kamu harus lebih bertanggung jawab. Tidak bisa terus-menerus seperti ini. Mamanya jengkel sekali melihat dia. Lalu apa yang terjadi, saudara? Megan menangis. Dengan terseduh-seduh, ketika dia sedang menangis, ia mengatakan kepada ibunya bahwa selama ia bisa memberikan sarung tangan baru, ia dapat memberikan sarung tangan untuk anak-anak yang sama sekali tidak dapat membelinya. Ternyata, saudara, ketika dia pulang sekolah, dia lihat ada anak di pinggir jalan, kedinginan tanpa sarung tangan. Sarung tangannya diberikan kepada anak itu, saudara. Dan dia pulang dengan tangan tanpa sarung tangan. Itulah Megan, saudara, yang melakukan firman Tuhan. Lalu, sekarang, saudara, saat usianya 18 tahun, Megan memiliki berbagai hobi, termasuk menjadi sukarelawan di lingkungannya dan membimbing anak-anak jalanan. Nah, berkaitan dengan keinginan untuk membantu orang lain, ia berkata bahwa rasanya hal itu memang sudah seharusnya saya kerjakan. Betul, saudara, ya. Kita bukan hanya pendengar firman Tuhan, tapi kita adalah pelaku firman Tuhan. Sehingga kita pun bisa berkata seperti Megan, rasanya hal itu memang sudah seharusnya saya kerjakan. Itulah, saudara, anak-anak Tuhan. Kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kita melakukan. Amin, saudara. Nah, saudara, yang dilakukan Megan adalah sungguh dahsyat. Tindakan yang dilakukan seorang Megan sejak dari kecil sampai dewasa. Sebagai orang percaya, kita pun harus mempunyai hati seperti Megan dalam merespon Allah yang dahsyat, saudara. Dengan tindakan yang dahsyat juga. Saudara, Allahku dahsyat, pemazmur mengatakan. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Dan responnya pemazmur Bani Korah. Bermazmurlah bagi Allah. Bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita. Bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Ya, ini seperti pujian yang kita dengar di awal MDT ini, saudara, ya. Bila kulihat bintang gemerlapan. Pemain musik, paduan suara, mereka tahu punya Allah yang dahsyat. Oleh sebab itu, mereka berkumpul bersama, latihan berhari-hari, latihan membuang waktu dan lain sebagainya untuk memberikan satu yang dahsyat buat Tuhan. Nah, saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ya, ini yang banyak bisa kita lakukan. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, maka apa yang kita lakukan hasilnya adalah dahsyat. Kenapa? Karena Allah yang dahsyat, kita lakukan firman Tuhannya juga dengan dahsyat. Amin. Saudara, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk setiap hari bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi pelaku firman Tuhan. Dan ketika kita mengatakan Allahku dahsyat, dan orang-orang atau Allah pun juga melihat kita, hidup kita dahsyat dengan melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengar, melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Kembali kita nyanyikan pujian ini. Bila kulihat bintang gemerlapan.
Amin, saudara. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur dengan hidup yang memiliki Allah yang dahsyat. Dan bahkan seperti Bani Korah, merespon dahsyatnya Allahku dengan bermazmur baginya. Bahkan pujian dengan paduan suara pagi hari ini, kami melihat satu contoh hal yang indah, yaitu Allahku dahsyat dan aku mau melakukan yang dahsyat buat Tuhan. Dan juga seperti seorang Megan, dari kecil hingga dewasa, dia memiliki Allah yang dahsyat dan hidupnya pun mau melakukan firman Tuhan, sehingga dia pun merespon Allah yang dahsyat dengan hidup melakukan yang dahsyat bagi banyak orang, dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan saja. Bantu kami Tuhan, untuk kami di sepanjang hari ini, kami mau melakukan firman Tuhan, sehingga yang kami lakukan adalah hal yang dahsyat di mata Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami dari pagi hingga malam nanti ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Bye.